Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan peraturan daerah atau Perda khusus tentang adaptasi kebiasaan baru guna menekan laju penambahan kasus positif COVID-19 di daerah itu. Guna mempercepat keberadaan Perda tersebut, DPRD Sumatera Barat menggelar rapat kerja Pansus dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 hari Kamis 3 September 2020. Tampak hadir dalam rapat kerja ini beberapa SKPD terkait seperti Kemenkumham, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Rapat kerja kali ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda atau Badan Pembuat Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat Arkadius selaku Wakil Ketua dan Anca Nufirma sebagai Sekretaris. Ditargetkan ranperda ini akan segera diparipurnakan tanggal 11 September 2020. Hadir di setiap negara bahwa kajian belum seperti itu, dan Pemprov karena instruksi Presiden termasuk juga WHO sehingga mengalirlah ke bawah kebijakan seperti PSBB, pembatasan yang berskala terbatas dan segala macamnya, sehingga kita mengetahui persis selama ini. Termasuk juga kajian hukumnya. Tadi juga dari Kemenkumham juga persoalan kewenangan kita juga bisa juga Perda yang tadi dimungkinkan dalam kondisi darurat kebutuhan mendesak, termasuk juga persoalan kewenangan, dan ini bisa kita set menjadi perda mandatori langsung ya, bukan perda payung. Artinya mungkin di breakdown dalam bentuk perkada kabupaten dan kota seperti itu ya Ibu ya, karena saya memang ini cepat, mendesak, dan mempengaruhi lintas kabupaten kota, risiko yang lebih besar. Secara sosiologis disebut oleh Gubernur dalam nota pengantarnya bahwasanya persoalan disiplin masyarakat yang menjadi pemicu kian merebaknya pandemi COVID-19 ini yang terpapar positif. Itu dokumen resmi yang disampaikan seperti itu. Masyarakat ini termasuk juga masyarakat luas dan masyarakat pejabat begitu, ya kan? Yang banyak pejabat antara DPRD, wakil wali kota, bupati, itu juga begitu kan? Dan itu dia diatur di sini dan itu ada di hukumnya di sana. Penyelenggaraan pemerintah daerah di situ. Nah, persoalan yang ini Ibu perlu mungkin bahas dan kita agak ini dalam komunikasi publik gitu, komunikasi politiknya. Saya katakan adalah kalau bahasa kami bagaimana perda ini bisa menggugah kesadaran bersama untuk taat disiplin protokol COVID. Apakah itu tujuannya? Yang kedua adalah memberikan efek jerah bagi yang mengabaikan. Konsekuensi penerapan hukum seperti itu untuk kebutuhan yang makro tentu yang melanggar mesti menjadi ada efek jerahnya. Pra-cipta kondisi yang saya harapkan Pak Bung, dengan adanya perda ini kita maunya ada pelonggaran terkendali gitu. Anak-anak kembali ke sekolah, mak-mak kembali ke pasar, tapi tetap protokol COVID. Aktivitas seni, budaya, olahraga tetap berjalan seperti biasa, tapi menjadi bawaan tradisi kita untuk menerapkan COVID. Apa itu? Masker, cuci tangan, jaga jarak. Kan ini antara lain yang diinginkan cipta kondisi dari perda ini. Itulah problem. Karena memang sumber dari Satpol PP ketika ada penertiban gabungan, mereka tidak kuat, ada perlawanan, dia tidak punya kekuatan hukum untuk melakukan tindakan. Itulah. Nah, ini kenapa Gubernur mengajukan dalam bentuk perda yang bersanksi, dan saya sesungguhnya sensitifnya di sanksi ini. Kita yang akan digugat oleh masyarakat, DPRD kenapa tidak setujui regulasi yang akan mencekik dan dalam bentuk seperti itu. Tapi memang ada polanya di sini, sanksi administratif. Sesungguhnya dalam penerapan hukum, sanksi pidana ini kan di ujung lagi. Kan itu yang menjadi tujuan. Betul nggak? Kan tidak itu tujuannya berarti. Bukan untuk memberikan sanksi administratif, termasuk juga sanksi kurungan atau denda. Hukum yang baik bukan itu tujuan. Tapi ada efek edukasinya, efek jerahnya, dan menjadi gerakan bersama untuk kalau memang kita sepakati disiplin protokol COVID kesehatan ini yang menjadi pemicu ledakan terkonfirmasi positif. Di mana di
25 ayat 5. Ketua Bapemperda Hidayat yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar itu mengatakan Perda akan mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun kalangan pejabat untuk menerapkan protokol kesehatan. Kehadiran Perda nantinya akan memberi efek jera bagi yang mengabaikan. Sementara Wakil Ketua Bapemperda Arkadius menilai kehadiran Perda ini sangat signifikan dan strategis, khususnya dalam menghadapi lonjakan kasus pandemi yang terjadi di Sumatera Barat saat ini. Yang kemarin setelah dibentuk panitia khusus, maka panitia khusus menggelar rapat kerja pembahasan bersama tim dari Pemprov yang dihadiri oleh beberapa komponen, asisten juga dari Biro Hukum dan beberapa juga tenaga ahli. Kita pertama itu juga penyamaan persepsi terkait muatan Perda yang diajukan oleh Pemprov. Itu masukan-masukan yang diberikan oleh para peserta ini itu nanti menjadi isi daripada Perda itu sendiri itu? Ya, dia akan mengalir di proses pembahasan. Tentu kita akan coba rumuskan sesuai dengan pedoman pembentukan produk hukum daerah. Kajian filosofisnya, kajian sosiologisnya, kajian yuridisnya. Sejauh itu terpenuhi, kita mengatur persoalan kewenangan. Tapi ada yang menarik dari Kementerian Hukum dan HAM, ini adalah Perda yang bisa langsung mandatori, langsung diberlakukan oleh kabupaten kota tanpa harus kabupaten kota membuat perda serupa. Karena memang dampak negatifnya lintas kabupaten kota dan sifatnya darurat dengan adanya statement WHO dan instruksi Presiden terkait penanganan COVID-19 ini. Nah, sehingganya itu menjadi kita segerakan pembahasannya. Jadi OPD dari mana saja yang terlibat nih? OP yang hadir itu dari Ditbang, Pengagas, juga Biro Hukum, juga dari Asisten Saku. Dari Dinas Kesehatan juga? Dinas Kesehatan juga, Dinas Kesehatan. Pol PP juga, Pol PP. Ini target berapa kali sidang ini bisa tuntas ini? Maraton. Sore nanti nyambung, bisa jadi lanjut sampai malam, besok pagi di start lagi. Karena itu uji publik kita akan undang para kepala daerah kabupaten kota. Insya Allah besok kita coba komunikasikan jadwalnya dulu, termasuk juga dengan komponen masyarakat lainnya, gugus tugas, pemerhati atau dokter, ID dan macamnya. Ketahui tentu langkah-langkah pencegahan dan kemudian pengendalian COVID ini sangat diperlukan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti tadi itu. Ya. Bagaimana sekarang ini ya tingkat kepatuhan masyarakat itu ditingkatkan. Ya, tingkat kepatuhan itu masyarakat harus pakai masker, masyarakat juga harus menjaga jarak, ya, masyarakat juga hidup bersih, ya termasuk juga bilang gitu tentu kan masyarakat juga harus selalu mencuci tangan. Ya. Ini satu kondisi-kondisi yang sangat diperlukan. Kita melihat di tengah-tengah masyarakat sekarang itu tuh memang itu tuh belum terlaksana secara baik. Ya, mengenai kepatuhan tadi di dalam Perda ini juga disebutkan adanya denda seperti apa? Ya, jadi gini, makanya dia tadi sampaikan tadi itu tuh di saat kita menyiapkan satu aturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID ini tentu di situ ada satu langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan. Yang pertama, langkah dalam tatanan preventif itu penting dulu nih ya. Masyarakat diberikan edukasi, masyarakat diberikan sosialisasi, kemudian dalam tatanan tim pengendalian itu tuh kita harapkan juga sampai ke jorong-jorong ya, sehingga memang proses pemutusan mata rantai itu berjalan ya. Kemudian yang kedua tentu istilahnya juga edukasi terkait dengan permasalahan yang harus dijalankan oleh masyarakat ya, seperti tadi apakah itu tuh penggunaan masker, kemudian menyiapkan ini jarak physical distancing, termasuk juga hal yang menyangkut dengan pencuci tangan. Itu juga diperlukan tidak hanya bagi personal tapi juga diperlukan bagi kalangan-kalangan dunia usaha. Nah, kalau seandainya ini juga sudah kita edukasi, kita sosialisasikan, kemudian sudah disampaikan kepada masyarakat, peraturan daerahnya sudah disiapkan, ternyata ini juga belum bisa dijalankan, tentu ya kepada masyarakat diberikan sanksi. Apa sanksi yang diberikan itu? Bisa sanksi yang disebut dengan sanksi teguran secara lisan ya. Jadi ditegur mereka itu tuh agar dia melaksanakan penggunaan masker dan kemudian juga jaga jarak dan jaga kebersihan. Tapi kalau itu tuh juga belum jalan, tentu kita arahkan ke sanksi sosial.
ya bisa aja kita berikan sanksi sosial ya dalam tatanan membersihkan suatu pekarangan dan sebagainya ini itu. Dan terakhir, kalau seandainya nanti sanksi lisan tidak bisa tidak dihiraukan dan kemudian juga sanksi sosial tidak bisa dijalankan, termasuk juga sanksi administrasi yang sudah diberikan dan itu kan diabaikan, tentu masuk ke dalam sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini yang perlu saya garis bawahi. Sanksi pidana itu setelah proses teguran lisan, teguran administrasi tertulis dan kemudian sosial itu tuh tidak dijalankan oleh yang bersangkutan, barulah diberikan sanksi ya. Ya, jadi kalau mengacu kepada penyusunan Perda memang tidak. Ya, karena memang ini karena memang sifatnya darurat dan sangat mendesak, itu kita menargetkan tanggal 11 September tahun 2020 udah bisa kita paripurnakan. Walaupun kita kejar-kejaran ya. Jadi saya sampaikan juga sama Ketua Pansus ya, tentu kita harus mengundang Bupati Wali Kota. Kita juga mengundang istilahnya elemen-elemen masyarakat ya, sehingga memang dia bisa memberikan masukan, karena nanti elemen-elemen masyarakat itu bupati kabupaten kota itu tuh ya, itu akan menjalankan peraturan daerah yang kita tetapkan. Ini sangat penting sekali. Zona kita tidak ada yang hijau lagi, bahkan kemungkinan kabupaten kota kita ada yang tambah zona merahnya. Zona merah kemarin hanya Kota Padang, kemungkinan ada 2 zona untuk 2 kabupaten kota yang akan tambah zona merah. Jadi setiap minggu kita melaporkan penetapan zona tersebut. Kemudian di sisi kesehatan tentu kami sudah melakukan tata laksana kasus, mulai dari melakukan testing terhadap semua yang dikatakan suspek, terhadap kontak segala macamnya. Kemudian kami juga sudah melakukan tracing dan penata laksanaan terhadap kasus treatment. Namun ini juga tidak membuahkan hasil, sehingga dengan diharapkannya keluarnya Perda ini, kami sangat berharap sekali penetapan protokol kesehatan itu memang perlu dikontrol yang ketat oleh pihak aparat, karena waktu berapa kami memaham. Kami melihat di sini pencegahan baru bersifat preventif, seperti jangan pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Dan perlu ruang pencegahan itu harus ada sosialisasi. Sosialisasi itu sampai ke jalur selama ini kita bekerja tanpa korban. Ini yang sangat krusial sekali. Sosialisasi itu penerapan ini berlangsung sampai ke pemerintah terendah, sampai ke pemerintah koridor. Ada saya sendiri mengalami 3 kasus dalam COVID ini. Yang pertama, adanya kasus yang positif dulu dari PNU yang lari ke Pasu, kampung saya. Dia sudah positif. Ini penangkap bungkusnya nih Pak. Saya dalam bulan puasa itu datang ke bungkus. Dia datang sore dan bermukim beberapa hari di kampung di perbatasan agama ini pada tahun tersebut. Masa ketua bungkus orang dinas dia disuruh isolasi mandiri? Tidak mungkin. Waktu itu saya telepon Pak Wabub, sedang berbuka, Pak Wabub, saya tidak mau kampung saya terakhir di transfer. Pokoknya kita sudah angkat sebagai angkat malam ini. Dengan Pak Gubernur, Pak Wabub telepon sekdanya di pelabuhan sebenarnya saya katakan dulu pimpinan. Menurut bungkusnya segala macam, tapi dia minta. Mulai hari ini, Pansus Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 hari ini mulai melaksanakan sidang secara maraton agar mencapai target yang diinginkan.